Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Ananda Budiana Nasution dengan NIM 422255010 dari kelas PSIK 22B. Nah, di sini pada mata kuliah pengolahan citra digital saya akan menjelaskan tentang materi pengolahan titik. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu image enhancement. Nah, image enhancement adalah proses memanipulasi atau peningkatan kualitas citra agar hasilnya dapat lebih baik dari citra awal untuk aplikasi tertentu. Kriteria baik tergantung pada aplikasi dan problem secara visual maupun secara otomatis untuk aplikasi selanjutnya. Nah, dua kategori pada image enhancement itu ada spatial domain dan frekuensi domain. Nah, pada kali ini kita hanya akan membahas spatial domain yang terdiri dari dua, yaitu point processing dan mass processing. Point processing. Point processing merupakan operasi yang paling sederhana, namun juga merupakan operasi pengolahan citra yang paling sering digunakan. Prinsip point processing yaitu sebuah piksel pada citra masukan diproses dan hasilnya disimpan pada posisi yang sama pada citra keluaran. Nah, misalnya kita memiliki citra masukan awal yaitu fx, y. Ini yang digambar sebelah kiri, dan ingin dilakukan manipulasi yang menghasilkan gambar yang berbeda, gx, y. Pemrosesan titik didefinisikan sebagai operasi untuk menghitung nilai baru piksel, yaitu gx, y. Berdasarkan nilai piksel pada posisi yang sama di fx, y dengan menggunakan operasi. Dalam point processing, tidak melihat nilai-nilai tetangga piksel di fx, y. Nah, ini contohnya di sini ada kotak yang berwarna abu-abu. Di sini posisinya dari yang fx, y input sama dengan output si gx, y, yaitu di baris ke-4 kolom ketiga. Baris ke-4 kolom ketiga. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari point processing yang paling mendasar dalam pemrosesan citra digital. Yang pertama itu ada thresholding. Nah, apa itu thresholding? Thresholding itu merupakan teknik pengolahan citra berbasis pixel atau point processing yang banyak digunakan untuk segmentasi, yaitu dengan cara memberikan satu nilai, mungkin putih jika pixel lebih besar dari nilai ambang batas atau threshold, dan memberi nilai lain, mungkin hitam jika pixel lebih kecil dari nilai ambang batas. Nah, selain thresholding, kemudian ada image contrast. Kontras menyatakan sebaran terang atau lightness dan gelap atau darkness di dalam sebuah gambar. Citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Selanjutnya ada operasi boolean, bisa menggunakan MATLAB atau Photoshop untuk pengolahan citra digital. Lalu ada image negatif, kemudian ada operasi aritmatika. Operasi aritmatika itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan membagi nilai-nilai piksel dengan beberapa nilai konstan. Nah, yang terakhir ada operasi geometri. Operasi geometri ini terbagi 3. Yang pertama ada scaling, adalah mengubah ukuran gambar lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua ada translation, yaitu pergeseran lokasi objek. Yang ketiga ada rotation atau rotasi, adalah transformasi yang memutar suatu objek di sekitar titik tertentu. Titik tersebut biasa disebut sebagai pusat rotasi. Oke, baiklah langsung saja kita masuk ke praktikum uji coba. Baiklah, saat ini kita sudah ada di halaman Google Colab untuk menampilkan kode dari pengolahan citra digital materi pengolahan titik. Yang pertama ini ada import CV2 ACP, yaitu library OpenCV untuk pemrosesan gambar. Kemudian import NumPy SNP ini library untuk komputasi numerik pada Python. Kemudian Matplotlib PyPlot ASPLT itu untuk plotting grafik dan gambar. Lalu IMG CV Imret Gradient JPEG ini adalah nama file gambarnya yang tersimpan di laptop saya. Kemudian masuk ke thresholding gambar. Ini codingannya. Fungsi dari CV threshold ini untuk menerapkan metode thresholding ke gambar. Terus IMG ini untuk gambar inputan. Lalu 127 ini nilai threshold, pixel di atas nilai ini akan diproses tergantung metode threshold yang dipilih. Lalu yang 255 ini nilai maksimum yang diberikan kepada pixel yang memenuhi kondisi threshold. Lalu CV titik thresh ini jenis metode
threshold yang digunakan itu ada 5 ya. Ada binary INV, ada tranche, ada to zero INV. Kemudian ini untuk menampilkan gambar, ada title ini adalah list judul untuk setiap subplot gambar, kemudian image ini untuk list berisi gambar asli dan hasil gambar setelah dilakukan metode thresholding. Lalu di sini plotting gambar, dilakukan looping untuk menampilkan 6 gambar. Di sini PLT subplot 2,3, I tambah 1, artinya membuat grid 2x3 untuk subplot dan menempatkan gambar di posisi I tambah 1. Kemudian PLT imshow gray di sini untuk menampilkan gambar I dengan color map grayscale. Lalu PLT title di sini untuk menambahkan judul pada setiap plotnya. Lalu PLT xtick dan ytick yaitu menghilangkan label tick pada sumbu X dan Y. Kemudian PLT show untuk menampilkan semua gambar di dalam jendela Matplotlib. Kita coba run ya di sini. Nah, ke hasilnya ini. Nah, di sini untuk original image, gambar asli berupa gradasi dari hitam ke putih. Ini adalah gambar input yang akan diproses dengan metode thresholding kelima lainnya. Ini gambar yang saya punya yang asli. Kemudian jika diubah dengan metode binary, ini setiap pixel dengan nilai intensitas di atas threshold 127 diubah menjadi 225. Sementara pixel dengan nilai di bawah threshold diubah menjadi 0 atau hitam. Hasilnya itu bagian kiri dari gambar berwarna hitam dan bagian kanan berwarna putih. Lalu menggunakan metode binary INV itu kebalikan dari metode binary. Warna putihnya berada di sebelah kiri dan warna hitamnya berada di sebelah kanan. Kemudian untuk metode tranche itu pixel dengan nilai di atas threshold 127 diubah menjadi nilai threshold 127, sementara pixel di bawah threshold tidak diubah. Hasilnya gambar di sisi kiri tetap tampak seperti gambar asli, sedangkan sisi kanan berubah menjadi abu-abu. Lalu untuk metode to zero, pixel dengan nilai di bawah threshold itu diubah menjadi hitam, diubah menjadi 0, sementara pixel di atas threshold tidak diubah. Hasilnya, bagian kiri gambar itu menjadi hitam, sedangkan bagian kanan tetap seperti gambar asli. Kemudian yang terakhir ada to zero INV. Itu kebalikan dari metode to zero. Pixel dengan nilai di atas threshold diubah menjadi 0 atau hitam. Jadi di bagian kanan berwarna hitam dan di bagian kiri tetap seperti gambar asli. Baiklah, untuk kode selanjutnya, praktikum yang kedua, kita import library yang dibutuhkan seperti biasa, sama seperti yang pertama tadi. Kemudian kita membaca gambar dengan kode ini yang saya blok. Lalu kita melakukan resize ini dengan kode img_resize cv.resize. Itu cv.resize ini adalah mengubah ukuran gambar dengan faktor skala 2 untuk lebar dan tinggi, untuk lebar fx dan tinggi untuk fy. Kemudian kubik ini adalah metode interpolasi yang digunakan untuk resizing yang memberikan hasil yang lebih halus dengan interpolasi kubik. Kemudian kita melakukan translasi dengan kode yang saya blok ini. M artinya matriks transformasi 2x3 untuk translasi atau pergeseran gambar. Nilai 1 ini, 1, 0, dan 100 itu untuk menggeser gambar sebesar 100 piksel ke kanan. Lalu 0,1,50 itu artinya menggeser gambar sebesar 50 piksel ke bawah. Kemudian CV Warp Find ini adalah menerapkan transformasi matriks M tadi pada gambar IMG dengan ukuran keluaran yang sama. Lalu yang ketiga itu ada rotasi gambar menggunakan kode M sama dengan CV titik get rotation matrix 2D. Artinya kita membuat matriks transformasi untuk rotasi. Dengan parameter pertama yaitu ini parameter pertama. Kemudian parameter keduanya itu 45 derajat yaitu searah dengan arus jam, dan parameter ketiga itu adalah 1 yaitu tidak ada skalanya. Lalu setelah itu kita langsung saja menyimpan gambar. Yang pertama menyimpan gambar dulu. Ini kenapa? Benar dulu. Oke. Nah, kita menyimpan gambar. Ini kenapa? Terus. Oh. Oke. Ya. Kita menyimpan gambar menggunakan kode CV unwrite, General Sudirman Resize, General Sudirman Translation, General Sudirman Rotation. Lalu ini maksudnya kita menyimpan gambar hasil pengubahan ukuran, translasi, rotasi ke dalam file JPG dalam nama yang sesuai. Lalu kita menampilkan gambar menggunakan kode CV to unshow. Yaitu fungsi untuk menampilkan gambar ketiganya, resize, translasi, dan rotasi. Lalu untuk menghentikan program dan menutup jendela kita menggunakan kode CV wait key dan CV destroy all windows. Baiklah, coba kita jalankan. Kita run. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Yang pertama untuk resize, nah ini gambarnya menjadi lebih besar karena tadi kita ubah
dari gambar asli, yaitu sebesar 2 kali lipat dari gambar asli. Jadi, dia menambah ukuran dari gambar yang asli, lebar dan tingginya itu bertambah. Untuk gambar asli ini ukurannya seperti yang ditranslasi. Ditranslasi ini, pergeseran gambar yang seperti saya bilang tadi, 100 piksel ke kanan dan 50 piksel ke bawah. Nah, terakhir itu ada rotasi. Rotasi, yaitu gambar yang diputar. Gambar yang diputar sebesar 45 derajat searah jarum jam. Maka karena gambar ini diputar, sudut-sudut gambar asli menjadi hitam. Ini sudut-sudut menjadi hitam karena bagian tersebut tidak terisi oleh gambar setelah dirotasi. Rotasi dilakukan dengan faktor skala 1, tadi yang berarti ukuran gambar tetap sama setelah dirotasi, tetapi beberapa bagian gambar dapat berada di luar kanvas menyebabkan area hitam muncul pada sudut-sudut. Nah, jadi sekian mungkin yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan materi maupun praktikum yang saya lakukan. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.